Selamat pagi, saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada. Kami dari Lentera Kehidupan Literatur mengucapkan selamat bertemu kembali dengan saudara sekalian. Pendeta Somiman Saud akan menyampaikan firman Tuhan melalui video klip ini yang dikonvert ke dalam YouTube. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Nah saudara, jikalau firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi saudara sekalian, beritahukanlah kepada teman-teman yang lain. Kalau saudara hendak menghubungi Pendeta Somiman Saud, saudara bisa kirim email kepada beliau dengan email saumiman@gmail.com saumiman@gmail.com. Kiranya Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan yang sebentar akan saudara dengarkan ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan, saudara. Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Lentera Kehidupan Literatur. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari satu tema yang diberi judul Mengapa Allah yang baik mengizinkan penderitaan. Mengapa Allah yang baik mengizinkan penderitaan. Saya mengajak kita baca dalam 1 Korintus pasal 10, saudara, ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pelan-pelan saya akan bacakan buat saudara. 1 Korintus 10:13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita berdoa. Bapa di surga, persiapkan hati kami, tenangkan hati kami, sucikan hati kami mau dengar perenungan firman-Mu. Tolong hamba-Mu, berikan kekuatan kepadanya, hikmat kepadanya, kata-kata dan urapi mulut bibirnya, supaya firman Tuhan yang disampaikan jadi berkat bagi kami semua, dan juga bagi hambanya sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, kehidupan adalah sulit. Nah, ini pendapat orang banyak yang boleh kita katakan cukup benar, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa hidup itu adalah penderitaan, karena bukankah ada sisi-sisi yang menyenangkan dalam hidup kita ini. Namun di dalam hidup yang sulit ini, saudara, kadangkala menimbulkan perasaan menderita. Kalau hidup adalah sulit, saudara, itu berarti kita sebagai manusia perlu mencari cara, perlu mencari teknik, dan juga taktik untuk menghadapinya. Terus terang, banyak orang yang tidak memahami bahwa kehidupan itu sulit, saudara. Itu sebabnya tatkala dalam kehidupan itu muncul kesulitan, kesakitan, masalah yang pelik, serta penderitaan, maka mereka mulai mengeluh, menjerit, dan frustrasi. Bahkan ada orang yang mencoba untuk bunuh diri. Untung saudara kau langsung mati. Takutnya sewaktu bunuh diri masih hidup, saudara. Sehingga yang menjadi susah adalah orang yang hidup.
karena mau menolong dia. Kemarin saya baru mendengar kesaksian dari seorang teman. Di dalam kepelikan hidup dia mencari pekerjaan sulit, sudah hampir setahun lebih dia tidak mendapatkan pekerjaan. Waktu dia menyetir mobil di tengah perjalanan freeway, dia sedang berpikir, sungguh enak kalau dia tutup mata, lepaskan setir, dan mati. Saya katakan pada dia, ingat, kalau belum saatnya, engkau tidak akan mati. Bahkan engkau akan menyusahkan orang yang hidup. Nah, saudara, mengapa orang-orang protes akan kehidupan ini? Sebab anggapan mereka bahwa hidup itu begitu gampang, seolah-olah kehidupan itu selalu mudah dilalui. Orang Kristen juga tidak terkecuali, saudara. Mereka juga menghadapi kesulitan, kesukaran, dan penderitaan. Dan, saudara, kalau orang Kristen yang dewasa, dia mengerti mengapa Allah mengizinkan itu semuanya. Allah yang baik, tapi mengizinkan penderitaan. Ketika C.S. Lewis ditanya, mengapa orang benar, katakanlah orang yang menyembah dan melayani Allah, mereka orang yang baik, tapi mengalami penderitaan. Apakah ada kesalahan yang tersembunyi di dalamnya? Maka jawab C.S. Lewis itu sungguh mengagetkan dan bijaksana. Dia katakan, mengapa tidak? Mereka atau orang percaya adalah satu-satunya orang yang dapat memenangkan masalah ini. Rasul Paulus meringkaskan hal ini, lalu ia menuliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu ada di Roma 8 ayat 28. Nah, jika kita sanggup memandang penderitaan seperti Allah memandangnya, saudara, bahwa segala sesuatu itu terjadi yang pada akhirnya untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan namanya, saya yakin kita akan menjalankan penderitaan itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tunggu dulu, saudara. Sekarang timbul pertanyaan, untuk apa penderitaan itu diizinkan Allah bagi hidup kita? Nah, saudara, saya mengajak kita melihat jawabannya. Yang pertama, saudara, Allah yang baik mengizinkan penderitaan itu bagi kita untuk membimbing kita. Nah, saudara, penderitaan yang bakal kita alami tidak semuanya beralamatkan buruk, saudara. Nah, bagi orang percaya bahkan kematian pun alamatnya baik karena kita langsung bertemu dengan Tuhan. Seringkali penderitaan yang kita alami justru merupakan suatu proses di mana Tuhan sedang membimbing kita supaya kita itu hidupnya lebih dewasa, lebih mature. Coba kita perhatikan Ulangan 32 ayat 11. Di sini diceritakan tentang burung Raja Wali. Lengkapnya ayat ini sebagai berikut. Laksana Raja Wali menggongyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Saudara, ayat ini sangat berkesan bagi saya, dan saya sering mengutip ayat ini sebagai penjelasan saya tentang penderitaan itu. Nah, saudara, kita ketahui bahwa burung Raja Wali mempunyai kebiasaan hidupnya di atas bukit yang terjal. Demikian juga sarangnya dibuat di sana. Sebelum seekor induk burung Raja Wali mengeram telurnya, terlebih dahulu dibuat sarang. Nah, sebagai tempat untuk mengeram telur-telurnya. Sarang yang dibuat tentunya memakan waktu yang cukup lama. Sebab ranting demi ranting mereka kumpulkan sedikit demi sedikit. Setelah sarangnya selesai, maka induk Raja Wali pun mulai mengerami telurnya hingga menetaskan anak-anaknya. Nah, sesudah itu sang Raja Wali menghangatkan anak-anaknya melalui sayapnya yang lebar itu. Namun setelah melewati beberapa waktu lamanya,
Tiba-tiba sang induk Raja Wali mengepak-ngepakkan sayapnya. Ia hendak menghancurkan sarang itu. Ia hendak menghancurkan sarang itu. Bagi anak-anak burung, tentu mereka tidak mengerti. Mereka akan mengatakan, "Oh, mamaku kejam sekali." Tapi sang induk itu tidak mau tahu. Ya, terus saja mengepak-ngepak sayapnya sampai saudara, sarangnya itu benar-benar rusak, benar-benar hancur. Lalu ia mengapit anaknya dan dibawa terbang tinggi sekali ke atas udara. Dan setelah itu secara mendadak ia melepaskan anaknya. Anak-anaknya yang bulunya masih belum banyak itu, yang tidak mengerti dan tambah bingung tentang apa yang dilakukan induknya. Sehingga mereka seakan-akan menggerutu, marah, dan sebagainya. Nah, perlakuan ini dilakukan berulang-ulang. Dan berulang-ulang sang induk membawa anaknya terbang tinggi dan melepaskan dengan tiba-tiba. Sampai saudara, si anak Raja Wali itu bisa terbang. Pada waktu itulah baru si anak-anak Raja Wali itu mengerti apa yang dikehendaki oleh induknya. Mulanya memang sulit, sakit dan menderita, tapi semua proses itu harus dilaluinya. Kalau sang anak Raja Wali mau enak saja, maka ia tidak pernah akan terbang. Sama seperti kita, saudara. Adakala kita mengalami hal-hal yang sulit, karena Tuhan Allah ingin membimbing kita. Dan dalam satu masa, kalau kita sudah lewati masa-masa yang sulit itu, kita baru bisa bersyukur kepada Tuhan. Oh, ternyata Tuhan berikan kesempatan kepada saya, supaya saya ini lebih cerdik, lebih pintar. Kalau saudara tidak pernah kesasar, barangkali saudara akan sulit jalan lancar. Kalau saudara tidak pernah jatuh dari latihan main sepeda, saudara kemungkinan besar tidak bisa membawa sepeda, saudara. Jadi, kadangkala kesalahan, kesulitan yang kita alami itu bisa membawa kepada kita kesenangan, saudara. Itulah Allah membimbing kita. Yang kedua, Allah yang baik mengizinkan penderitaan untuk memeriksa kita, mengecek kita. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan buat saudara. Tertulis demikian, "Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Saudara, tidak semua orang suka diperiksa atau dicek, baik itu hasil kerjanya, dirinya, apalagi kehidupannya. Seringkali karena kita merasa begitu gengsinya, sehingga tidak pernah mau mengaku bahwa kita sendirinya sesungguhnya punya banyak kelemahan dan kesalahan. Itu sebabnya sebenarnya perlu diperiksa supaya diketahui akar dari kesalahan itu. Dan terlalu sering saudara kita mendengar orang-orang yang dirawat di rumah sakit, pada awalnya ia tidak mau memeriksa kesehatannya. Namun manakala sudah tidak berdaya, sudah lemah, tanda kutip sudah KO, saudara, maka mau tidak mau harus mendekam di rumah sakit. Ketika penderitaan dialami oleh seseorang, maka ia perlu mengundang Tuhan datang memeriksanya. Apa sesungguhnya yang tidak beres? Dan saudara, terlalu sering ketidakberesan itu justru berasal dari diri kita sendiri. Suatu hari ada seorang anak diminta oleh ayahnya, saudara, untuk membeli sebatang atau sekotak korek api. Papanya berpesan padanya, "Jangan lupa periksa korek api yang kamu beli itu, baik mereknya dan juga mutunya, apakah masih bisa dipakai atau tidak." Tiba di rumah, sang anak dengan penuh sukacita berkata kepada ayahnya, "Semua isi korek api yang saya beli 100% ayah, mutunya baik. Tidak satu batang pun yang tidak bisa nyala." Ayahnya heran. "Bagaimana kamu mengetahui itu, nak?" Anak itu mengatakan, "Tadi sok di toko, saya sudah memeriksanya.
Bahkan untuk meyakinkannya, sebatang demi sebatang korek api itu saya cobai. Dan benar-benar semua menyala. Papanya tersenyum kecut, mau marah tidak bisa. Anak ini sudah mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sangat bodoh sekali. Korek api yang sudah diperiksa kemudian dinyalakan tidak dapat dipakai lagi. Namun beda dengan manusia, saudara. Manusia bukan korek api. Tatkala kita diperiksa kualitasnya, kita selalu diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas itu. Jadi Allah mengizinkan penderitaan untuk memeriksa kita, mengecek kita supaya kehidupan kita itu lebih berkualitas. Yang ketiga, Allah yang baik mengizinkan penderitaan untuk mengoreksi kita. Kalau tadi sudah dicek, sekarang dikoreksi karena ada kesalahannya. Nah, kalau sudah diketahui kesalahannya lalu tidak diobati, selain tidak pernah akan pulih, juga akan menimbulkan bahaya yang lebih parah. Beberapa tahun yang lalu pernah terjadi, anak saya waktu itu tubuhnya panas. Sudah hampir 4 hari tidak reda. Kami bawa ke dokter langganan. Dan kami diminta cepat membawanya ke laboratorium untuk mengecek darahnya. Waktu itu takut-takutnya, ya waktu itu masih di Surabaya, takut-takutnya terjangkit virus demam berdarah. Nah, suster sudah agak kewalahan mengambil darah di bagian tangan anak kami. Karena ia berontak terus, ia menangis, ia menjerit, takut disuntik. Nah, sebagai orang tua, kita jelas kasihan pada dia. Tetapi apa boleh buat? Kalau mau sembuh, maka harus merelakan anak kita, walaupun kita sayang, walaupun kita cinta, harus disuntik. Akhirnya saya terpaksa harus pegang dia kuat-kuat untuk memudahkan suster mendapatkan darahnya. Oh, dia melawan, saudara. Saya semakin kuat lagi, seakan-akan saya kejam terhadap dia. Puji Tuhan, setelah dicek ke laboratorium, ternyata bukan virus. Maksudnya bukan virus demam berdarah, hanya panas. Saudara, kami bukan tidak mengasihi anak kami sehingga membiarkan dia disuntik. Justru kami mengasihinya. Memang sakit, perlu menangis, menderita. Namun semuanya itu untuk mendiagnosa penyakitnya supaya penyembuhan itu benar-benar terjadi. Nah, saudara, Mazmur 119 ayat 71 dan 72 berbunyi demikian, bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Itu pemazmur mengatakan. Memang rasanya tidak menyenangkan tatkala kesakitan dan penderitaan itu terjadi. Namun sesudah itu kita akan merasakan bahwa sesungguhnya kita mesti melewati semuanya itu. Seorang anak kecil yang mendapat larangan dari orang tuanya supaya tidak menyentuh panci yang panas, tentu suatu waktu akan mengerti mengapa larangan itu mesti diberikan kepadanya. Dengan demikian juga Tuhan kita. Ia begitu baik. Kalau dia memberi larangan, dia memberi satu ujian pada kita, pasti tujuannya adalah yang terbaik. Yang keempat, saudara, Allah yang baik mengizinkan penderitaan untuk melindungi kita. Sekali lagi, untuk melindungi kita. Nah, saudara, penderitaan kadang bisa berubah menjadi berkat. Ada banyak pengalaman dari tokoh Alkitab yang kehidupannya demikian. Kita ambil contoh Yusuf dan Daniel. Ada kesulitan, ada fitnahan, ada penderitaan ancaman yang mereka alami. Namun hasilnya mereka menjadi orang yang berhasil. Suffering to be blessing. Wah, sangat indah bukan? Di dalam Kejadian 50 ayat 20. Nah, saudara buka Alkitab Kejadian 50 ayat 20. Di sana dituliskan Yusuf mengatakan pada saudara-saudaranya yang pernah melakukan kejahatan bagi dia. Dia katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan.
Kita sering berpikir tentang masa lalu kita, kalau aku dahulu begini, kalau begitu, maka sekarang tidak terjadi seperti itu. Itu hanya keinginan kita saja, saudara. Mestinya yang perlu kita katakan adalah, untung dahulu saya begini atau begitu. Tapi Tuhan itu sangat baik, sehingga Tuhan mengerjakan yang terbaik untuk hidupku. Saudara, orang yang sedang mengalami penderitaan merasakan begitu sakit dan tertekan. Tapi inilah awal perlindungan Allah terhadap kita. Maka perlu ada terobosan terhadap kesulitan itu, supaya mendapat kesenangan. Itu sebabnya kalau kita berdoa, jangan berdoa supaya Tuhan hindarkan kita dari kesulitan itu. Tapi doa kita harus berubah. Doa kita harus mengalami perubahan. Kita perlu berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi kesulitan itu. Nah, itulah yang perlu kita pelajari. Di dalam cerita anak-anak Finding Nemo, saudara, yang bercerita tentang seekor ikan, itu sebuah film yang menceritakan tentang seekor anak ikan yang bernama Nemo dan ayahnya Marlin. Sang ayah sangat melindungi anaknya, sebab ini anak satu-satunya dari anggota keluarga yang masih ada. Suatu hari Nemo terhanyut dan akhirnya ditangkap oleh penyelam ikan hias. Marlin tidak duduk diam. Ia segera mencari anaknya. Sekalipun ia harus mengarungi lautan ombak yang dahsyat dan juga diserangan ubur-ubur, namun demi kasihnya kepada anaknya, ia berjuang terus-menerus, mati-matian, akhirnya bertemu dengan anaknya. Nah, ini hanya ikan, saudara. Kita katakanlah itu juga cerita film. Kalau ikan bisa mengasihi anaknya, lalu apakah manusia? Tentu manusia juga bisa mengasihi anaknya. Lalu bagaimana dengan Allah? Wah, tentu Allah mengasihi anak-anaknya, bukan? Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah anak-anaknya. Maka Tuhan benar-benar akan melindungi kita. Yang terakhir, saudara, yang kelima, Allah yang baik menggunakan penderitaan untuk menyempurnakan kita. Saudara, kita tidak sempurna, kita perlu disempurnakan. Ada kesulitan, ada kesukaran, ada sakit penyakit, ada penderitaan. Maka tatkala kita dikoreksi dan diperiksa Tuhan, masalahnya adalah waktu semuanya itu prosesnya terjadi, tujuannya adalah supaya kita sempurna. Tergantung pada respon kita, mau positif atau negatif. Bila kita menerima secara positif, tentu kehidupan kita akan berubah. Kalau perubahan itu benar-benar terjadi, itu berarti ada pembentukan karakter yang tujuannya menyempurnakan kita. Tapi kalau kita menganggap itu negatif, maka mungkin kita tidak mau taat, maka kita akan menghadapi hal-hal yang sulit, lebih sulit lagi. Manusia tidak sempurna, namun tidak salahnya kita belajar sempurna seperti Yesus yang sempurna itu. Walaupun kita tidak pernah akan sempurna, tapi tujuannya adalah setiap hari kita belajar. Setiap hari kita belajar. Coba perhatikan Roma 5 ayat 3 dan 4. Roma 5 ayat 3 dan 4. Saya bacakan buat saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah penyempurnaan diri. Semua orang tentu rindu, saudara, menjadi lebih baik pada waktu-waktu mendatang. Ketika kita saat ini sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai pengusaha, semuanya ada kesukarannya. Namun kalau kita mau maju, kesukaran dan penderitaan itu harus dikalahkan. Dan kita harus menang. Dan hanya orang percaya saja, seperti C.S. Lewis mengatakan, yang dikaruniakan oleh Tuhan Allah kekuatan untuk menghadapi dan menang atas kesukaran itu. Bagaimana dengan saudara? Kesukaran apa yang saudara hadapi saat ini?
penderitaan apa yang saudara alami saat ini? Apa yang menjadi persoalan bagi saudara sekalian? Apa masalahnya? Apa kesulitannya? Bagaimana kehidupan Anda? Ingat saudara, penderitaan kita, kesulitan kita tidak melebihi kekuatan kita. Karena Allah tidak membiarkan kita senantiasa dicobai. Pelajari, Allah memberi izin kepada kita menderita Dia karena untuk membimbing kita, untuk memeriksa kita, untuk mengoreksi kita, untuk melindungi kita, dan untuk menyempurnakan kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Bukakan hati kami, Tuhan. Ampuni dosa kami. Tuhan, berikan kami kekuatan ketika kami menderita. Ketika kami merasa hidup ini sulit, Tuhan, bukakan kami jalan keluar. Tolong kami, Tuhan. Jangan biarkan kami terus-menerus demikian. Kami percaya, Tuhan, kalau pada masa-masa lalu Engkau dapat menyembuhkan, Engkau dapat membangkitkan, Engkau dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Kami percaya saat ini juga, Tuhan. Tangan-Mu sedang membentuk kami. Kami ingin datang ke hadapan-Mu dibentuk, Tuhan, supaya hidup kami lebih sempurna lagi. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Kalau saudara hendak berkomunikasi dengan hamba-Nya, tolong kirim email ke saumiman@gmail.com. Sekali lagi, saumiman@gmail.com. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu di kesempatan yang lain.